karena anggaran ya. Tapi kalau seandainya Komisi 5 support dari sisi anggaran tentu bisa Bu Dokter. Karena itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolahnya nggak pernah kami undang. Dengarkan bersama tadi uraian baik dari kepala sekolah, kepala dinas maupun daya tampung kita sesungguhnya baik secara kelas maupun asrama dan lain sebagainya berapa? Satu. Nanti Pak tahu, walaupun tadi sepintas sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, sejak beliau tugas sudah mulai nampak plusnya, begitu Pak ya. Artinya jangan plus kita itu hanya karena dibiayai sehingga orang banyak minat masuk. Tapi tentu kita harapkan orang berminat banyak masuk itu karena prestasi, karena memang kelihatan kelebihannya baik dari segi fasilitas, pembiayaan dan lain sebagainya, itu tentu muaranya bagaimana prestasinya lebih. Kemudian dari sisi lain, secara ekonomi di ring mana banyaknya peserta didik kita? Apakah memang sama saja, artinya sama rata, atau memang di ring atas ekonominya, atau berada di tengah, atau malah jangan-jangan masuk SMA plus tetapi kena sesuatu dan lain hal pula, karena ada abangnya anggota dewan masuk SMA plus. Nah, kita tentu tidak berharap yang demikian. Walaupun Pak Apa kemarin sudah terlanjur ke sana. Jadi berapa ini ranknya secara ekonomi maupun dari asalnya naik sekian persen atau turun sekian persen masih dalam batas-batas waktu, batas-batas ranknya. Kemudian Bapak Presiden, Wakil Presiden terpilih kita gratisnya sudah punya konsep belum untuk bisa mengambil dana APBN itu untuk membantu kita. Kalau orang beragama Islam, surat pertama turun itu Iqra, baca. Dengan kementerian terkait, bagaimana nih kalau untuk anak sekolah program ini? Kalau nanti kurang lancar, karena kalau sudah diumumkan programnya tapi kita nggak punya konsep apa-apa, ya kita nunggu namanya. Kalau zaman sekarang itu harus jemput bola katanya. Kemudian tadi juga ada singgung tentang PPDB. Kita sepakat, mungkin Pak Ketua juga sering juga menyampaikan, mendengungkan bulan setelah diumumkan. Ini izin Ketua, saya sudah sampaikan yang sering Ketua ultimatumkan kepada kami, gak ada lagi titip-titipan. Tapi dinas harus berani untuk semua. Karena sistem penerimaan siswa baru kita ini, PPDB kita ini lemah, maka orang tadi baik, karena keadaan sistem kita lemah, dia ngasih duit. Akhirnya dia jadi orang jahat gitu. Karena sistem kita lemah. Tapi kalau sistem kita kuat, mau anggota dewan, mau ketua dewan, mau gubernur, mau ini, kalau sistem kita sudah kuat, Anda lolos silakan masuk, Anda tidak lolos ya cari tempat lain. Ini harus kita gaungkan. Saya berharap dengan wajah-wajah baru, khususnya di dunia pendidikan, Pak Kadisnya baru, ketua PPDB-nya baru, kepala sekolahnya dari wakil naik menjadi kepala sekolah. Yang nggak mau naik itu wakil. Kenapa nggak diperkuat? Kenapa nggak diperkuat? Nah, begitu kita perkuat, ini masa COVID kok banyak orang yang berprestasi olahraga, karena syaratnya orang berprestasi. Mulai dengan bapak-bapak Pak Kadis yang baru, mari kita letakkan sejarah penerimaan murid baru ini yang menjadi dasar. Pak Robi ini terpilih lagi kan karena banyak kemarin nitip-nitip orang masuk sekolah.
Yang paling kurang ajar lagi yang bagaimana? Saya kena orang Kuansing, nggak banyak yang masuk sekolah. Ternyata dimanfaatkan oleh orang lain. Sampai ada memo dari saya tanda tangan palsu, seolah-olah dari saya. Gimana Pak? Peluang untuk itu. Setiap tahun Pak, kok banyak sekali saya. Saya pernah nitip satu kali, mungkin sudah pernah saya ceritakan juga. Itu teman saya sama-sama kerja dulu di media lokal, anaknya tamat, mau masuk SMA 10. Oke, melalui Pak Ketua, kena berdasarkan sepakatnya gitu loh Ketua. Kirim anak itu SMA 10. Kepala SMA 10 tak mau terima. Loh, Pak Mauran pernah masukkan satu orang. Yang saya rekomendasikan tolong terima. Ini salah satu contoh. SMA 5, SMA 1. Saya nggak pernah nolong orang ke SMA 1 itu. Kadang-kadang contoh yang nyata maksud saya. Nah, jadi ini kalau umpamanya memang PPDB ini kita ingin prosesnya ini bagus, input mau baju apapun, kalau memang sudah sepakat. Dan kalau kita sepakati itu saya akan teriak. Artinya siapapun yang mencoba melakukan itu kita teriaki ramai-ramai. Siapapun dia. Saya rasa itu mungkin dari Dokter Nabila. Cerita ini kan seharusnya kalau ke SMA Plus bisa 18 orang PPUD ya istilahnya yang siswa unggulan. Nah ini kan kita juga banyak kesulitan, potensi kita kan banyak di pertanian, perikanan, tapi ini nggak kelihatan anak-anak ini. Nah ini kami mau sedikit dengar juga. Kalau SMA Plus tadi kan membludak 1185 yang seleksi 700. Nah ini berapa ini? Yang mendaftar berapa tersana? Karena ini juga kita memang ada singgung PPDB kelancaran, tapi kan hasil mereka nih kemana kan harus tahu juga kita. Karena contoh kayak di kalau sawit itu namanya BPDPKS itu nggak jelas juntrungannya anak-anak itu gratis, tapi mereka nih hasilnya kemana gitu. Nah rasanya sayang juga begitu APBD sudah kita keluarkan, tapi merekanya kontribusi setelah itu kemananya ini kita kurang tahu. Nah, saya coba nanti sedikit dijelaskan untuk itu. Sama juga perkembangan saat ini sudah terseleksi berapa dari yang mendaftar. Terima kasih. Yang disampaikan Pak Marwan sekaligus. Hari ini kan memang sesuai kondisinya. Kalau untuk kelas, alhamdulillah itu berlimpah Pak. Kursi juga berlimpah. Artinya ada untuk jumlah. Kita kan memang terikat oleh anggaran makan minumnya Pak. Nah, bukan daya tampung dulu. Nanti bakal minum kita bicara lain. Kalau sekarang kan 16 rombel nih Pak. Untuk kelas 10, 11, 12. Nah kalau yang kelas 10 yang akan datang ini jadi 200, maka kan berubah menjadi 550. Artinya kalau untuk sisi prasarananya masih memadai. Cuma tadi kami kan juga melapor ke Pak Kadis kalau bisa untuk makan minumnya. Makan minumnya di Desember ya akhirnya sudah nyaman semuanya, kembali ke seperti semula. Kemudian itu Pak ya, kemudian yang terkait dengan prestasi tadi Pak Marwan, sebenarnya yang saya sampaikan tadi yang fluktuatif itu adalah prestasi karena ukurannya untuk SMA Negeri Plus, mungkin juga SMA 8, SMA 1 ataupun Dharma Yuda itu kan medali olimpiade, maksud saya seperti itu. Jadi saya naikkan 3 kali lipat Pak untuk pembinaan khusus olimpiade yang biasanya hanya daring, artinya mereka coachnya itu hanya dari Jakarta, maka alhamdulillah sebelum puasa kemarin kita mengundang 10 orang coach dari Jakarta. Indikator pun prestasi yang di tingkat selanjutnya anak-anak yang lulusan dari SMA masing-masing daerah ini sudah sampai mana dan di mana dia sekarang. Ini yang jarang terekspos Pak, jarang terekspos kemana-mana ke media sosial maupun ke media lainnya untuk bisa dipublikasikan. Bahwa saya indikator dari pendidikan di Provinsi Riau ini tidak seperti yang dicap oleh orang luar, termasuk kemarin di Kementerian Bapak. Di Kementerian pun melihat kita sebenarnya terlalu jauh untuk saya melihatnya tingkat prestasi yang dicapai daripada lulusan-lulusan yang ada di sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Riau. Itu yang pertama. Bersama yang nantinya untuk kita menerapkan dan melakukan kegiatan PPDB ini secara bersih, transparan, dan akuntabel.
Kan memang kita berharap ini bisa kita laksanakan, bisa kita terapkan, insya Allah 1 putaran. Karena kalau memang timbul 2 putaran seperti Pak Ketua tadi sampaikan, timbul sekolah swasta. Memang ada jilid kedua itu nanti, tapi jilid kedua resmi disekolahkan di sekolah swasta yang kita pilih, yang menggunakan MOU dengan kita, karena konsepnya hibah itu harus MOU. Jadi itu akan kita buka paling lambat seminggu setelah pengumuman yang di sekolah negeri. Untuk space berapa orang? 3.000-an bisa. 3.000-an. 3.000-an. Di seluruh Riau. Seluruh Riau. Yang 632 orang selesai administrasi, lulus itu 374 orang. Nah, jadi ada 74 orang aja yang dibuang cuma. Kemudian yang kondisi SMK Perikanan Dumai, kuotanya ini apa yang paling itu 100 kuotanya. Aturan bahwa kalau di SMA Plus itu kan seleksi administrasi sudah lewat nih 1189, lalu berhasil terjaring 702 sebagian besar, sehingga berbondong-bondong lah bahasa saya tanda petik, udah di SMA Plus saja. Tapi kalau dikaitkan dengan output yang disampaikan oleh Pak Marwan, ini belum tergambar jelas, walaupun memang ada juga, ini bicara tentang data tadi dikatakan bahwa tidak sedikit juga alumni-alumni kita yang luar biasa sesungguhnya prestasinya di dunia kerja dan sebagainya, cuman karena memang tidak terdata. Tapi paling tidak begini Pak, kaitannya dengan PPDB dalam hal ini dalam seleksi. Mungkin perlu juga lah berasumsi Pak. Ini kadang-kadang entah ini inisiatif, entah memang ada, entah memang ini ada oknum yang memastikan bahwa hari ini kita di Riau, ya secara umum saya katakan bahwa PPDB itu tidak fair. Ya kembali cerita lama ini Pak Kadis. Nah kami menghindari ini persoalan secara etika, secara akademis, menyangkut persoalan hukum yang paling penting juga harus kita hindari itu. Siswa kita dimanapun berada, umpamanya begitu, dia melihat, oh ternyata apa yang disampaikan sebagian orang itu tidak benar, bahwa harus ada dulu backing macam-macam kira-kira begitu. Ini menghindari daripada persoalan-persoalan yang kadang-kadang, ya mohon maaf saja Pak Kepala Sekolah, Pak Adrin sebagai Pak Kabin, Pak Kepala Dinas. Kalau setakat kita barangkali oke Pak, di saat ada orang yang lebih di atas kita kadang-kadang sudah berpikir gimana caranya ya, gimana ya. Apalagi kalau bicara tentang zonasi Pak Arden, mohon maaf, bicara tentang zonasi ini pengalaman beberapa yang lalu, ini Pak Arden sebagai ketua tim hari ini. Beberapa tahun terakhir ini 2 atau 3 tahun lalu, SMA 8 itu Pak, kami pernah kunjungan, ada beberapa rumah RD. Itu satu rumah itu sampai 4 kakaknya Pak. Ini kan persoalan, saya ditanya, ternyata ada kolusi permainan antara RT termasuk lurah Pak menerbitkan itu kartu keluarga. Nah ini kan persoalan lagi nih Pak. Masa Pak 2 kilo tapi mutar-mutar gitu Pak. Nah tergantung rumahnya si Anu sini mutar ke sini kira-kira gitu lah. Ini Anu. Jadi yang tidak melanggar peraturan. Tapi Bapak bilang berbelok-belok tadi. Nah, ya cukup ya SMA Plus ini Pak. Izin satu lagi mungkin ketua. Kita masuk ke SMA apa nih? SKO. Langsung saja Pak, mungkin Kepala PPDB juga bisa langsung menjelaskan. Karena tadi sudah banyak juga dijelaskan. Termasuk kami mau tahu juga Pak, sebenarnya atlet Pak. Atlet kalau dulu kalau nggak salah dengar kami itu 50.000 juga per hari. Sekarang bisa 20 ya. Nah, apa? Dolar naik. Itu naik, dolar semua naik juga itu. Tapi sekalian Pak Hendra, kita juga nanti siapa juga bisa jelaskan atau dari kepala sekolah, ini bola tangan ini kan sebenarnya olahraga yang tidak terlalu populer di Riau ini Pak. Tapi saya lihat bisa penerimaan siswanya melebihi daripada olahraga-olahraga yang sudah familiar di Riau. Ini misalnya catatan saya di sini untuk bola tangan. Saya yakin Pak Sihat ini belum tahu juga bisa sampai sebanyak ini. Sementara bulu tangkis ini di mana-mana ada, ya kan? Hanya 2 putra, 2 putri. Ini kira-kira nggak karena ada bau titipan dari apa orang-orang tertentu nih sampai banyak atlet bola tangan ini, kan? Nah, bayangkan dayung hanya 3 putra, 2 putri. Padahal dayung itu Pak, di catatan kita
termasuk signifikan menyumbangkan emas di PON. Ini kenapa hanya di sini? Ini karate nih. Si apa namanya? Pak Usman. Karate, ya. Ini yang mau dipersiapkan Ibu Karmila menjadi wakil ketua DPRD loh nih. Dipersiapkan Ibu Karmila. Ini hanya, saya menjelaskan itu dulu Pak. Bola tangan ini, siapa punya nih? Kok sampai sebanyak ini? Ya kan? Pernah. Itu pada tahun 2023 itu event yang kita gelarkan di SMA 2 Siaulu yang bukan cabur belakangan. Jadi potensinya banyak di situ Pak. Diambillah SKO berapa orang untuk melakukan seleksi atlet belakangan. Terdapatlah 2 orang untuk mewakili PON besok ini di bulan September PON Medan Aceh. Jadi SMA olahraga karena eventnya cukup luar biasa. Pak, ini tetangga saya Pak. Lama jadi tetangga saya di Sukajadi. Pak Kemsek ini. Ini kan soal bola, kita kan SMA olahraga ini memang untuk prestasi Pak. Bagi anak-anak yang sudah familiar. Saya nggak ada persoalan dengan soal bulu tangkis, tapi soal jumlahnya nggak berimbang dengan cabur lain. Ini bulu tangkis ini Pak, di semua kecamatan ada gor. Artinya olahraga bulu tangkis ini adalah olahraga masyarakat. Ya kan? Bola tangan. Ya mungkin ternyata Pak Kemsek pengurusnya di sini ada Mas di PON. Tapi di sini saya lihat ada 3 putra, 3 putri. Iya Pak ya. Terus gayung 3 putra, 3 putri. Dan sumbangannya juga perlakuannya itu maksud saya Pak. Penghormatan kepada cabur yang telah memberi kontribusi kepada perolehan medali kita di PON. Ya kan? Ucapan Bapak aja. Ini 8. Kenapa 8? Karena artinya sekali turun 7. Turun cadangan 1. Ini sepak bola 11. Kenapa nggak Bapak buat 16? Jadi kalau main mereka siapa cadangannya? Ya kan? Itu maksud saya itu Pak. Aja. Ternyata ya saya senang lah. Ini Pak Kemsek ini perlu di apa nih Pak? Kalaupun tidak, jadi kalau bisa, ya ini kalau di total berapa nih? 130. Memang hanya 130 kapasitasnya. Dan memang di asrama semua nih 130. Ya ada yang di luar kan Pak? Tidak, 130 itu khusus di asrama Pak. Khusus di asrama. Khusus di asrama. Jadi siswa Sibuk. Iya, Itu- kan tadi kan 130 ini Ya. kan di dalam asrama. Ya. Nanti kan titipan Pak Kemsek ini, kenapa Pak pengurus? Oh enggak, itu waktu kita melakukan kita koordinasi dengan para pelatih. Para pelatih masing-masing. Kenapa bulu tangkis itu? Karena dia hanya 1 orang Bu melatih. Kalau dia tidak datang dia tak kajian. Memang kosong, tidak digunakan. Kenapa tidak digunakan? Karena memang siswanya kurang. Lalu asrama putri kan baru direhab tuh Pak. Jadi asrama putri baru 300-an masih mampu kita. Cuman posisi tadi kita juga sudah mengusulkan yang di asrama. Jadi 130 ini baru kita laksanakan tahun ketiga. Selama ini yang kita terima tuh 100. Ini masuk tahun ketiga. Jadi nanti yang kelas 2 naik kelas 3 itu di 130 dia jumlahnya. 130, 130. Satu angkatan berapa yang diterima Pak? Dan ketidakadilan sehingga mencolok, dan itu juga tadi sudah dijawab beberapa oleh Pak Kemsek yang memang mungkin secara nyata dan secara hak mungkin belum terpuaskan. Jadi memang tapi kami insya Allah bisa menjanjikan bulan depan karena anak-anak sudah datang hari ini dan tidak bawa HP. Kami pastikan tidak ada yang bawa HP Bu. Nah ya, nanti pokoknya kita mau menilai itu anaknya langsung. Bagaimana pelayanan di dalam, kualitas makanan, gurunya, pelatih. Apa pelatih ini sibuk main handphone? Apa pelatih ini hanya berdiri saja? Ya kan, makanan mungkin siang yang oke, begitu pagi dan malam enggak. Itu kan harus tahu langsung yang makan. Bukan guru yang melihat sidak-sidak sesekali. Nah itu kami perlu tahu. Nah untuk teknis silahkan, paling lama 2 minggu lah itu pasti udah tahu lah informasi ini. Itu Pak Gubernur marah Pak Samsuar pada saat itu. Tahunnya kita sudah 100.000 Pak. Ya cukup juga. Terima kasih juga buat Pak Kadis dan seluruh jajarannya.
rapat ini kita sudahin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.